Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adan Fadil Arkan dengan NIM 240001829. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan tugas proyek basis data bertemakan sistem pemesanan makanan online yang disusun oleh Muhammad Al-Farabi, Bima Yuda Pratama, dan saya sendiri Adan Fadil Arkan. Topik dari proyek ini bertujuan untuk merancang sistem pemesanan dan pengantaran makanan secara online yang mudah dan efisien. Sistem ini akan mengatur alur pemesanan mulai dari pelanggan yang memilih menu dan melakukan pembayaran, restoran yang menerima dan menyiapkan pesanan, hingga kurir yang mengantar makanan ke lokasi pelanggan. Dengan manfaat perancangan basis data yang terstruktur, sistem ini diharapkan mampu menyederhanakan proses komunikasi dan koordinasi antar pihak, meminimalkan kesalahan, serta meningkatkan kecepatan dan kepuasan layanan. Fokus utama proyek adalah menciptakan skema data yang mendukung pengelolaan transaksi, pelacakan status pesanan, dan distribusi tugas secara real time. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya, yaitu membuat struktur tabel relasi, IRD entitas, dan alur model bisnis. Yang pertama yaitu saya akan jelaskan tabel relasi. Tabel relasi, nama relasi membuat relasi antara pelanggan dan pesanan, kardinalitas one to many, keterangan pelanggan dapat membuat banyak pesanan. Selanjutnya yaitu menyediakan antara restoran dan menu. Satu restoran dapat menyediakan banyak menu. Kardinalitasnya one to many. Restoran menyediakan banyak menu. Selanjutnya itu memperkerjakan. Restoran mempekerjakan kurir. Kardinalitas one to many. Kurir merupakan staf internal restoran. Kemudian milik. Restoran milik pesanan. Kardinalitas one to many. Pesanan masuk ke restoran. Dilakukan oleh kurir. Pesanan dilakukan oleh kurir. Kardinalitasnya one to many. Kurir dapat mengantarkan banyak pesanan. Terdiri dari item pesanan. One to many. Satu pesanan memiliki banyak item. Pesanan memiliki pembayaran. One to one. Satu pesanan memiliki satu pembayaran. Selanjutnya itu terakhir tercantum dalam menu. Item pesanan tercantum dalam menu. Selanjutnya itu ERD entitas. Nah, di sini ERD entitasnya pelanggan membuat pesanan. Kemudian pesanan dilakukan oleh kurir, diantarkan atau dilakukan oleh kurir. Pesanan milik restoran. Kemudian restoran memperkerjakan kurir. Kemudian ini pesanan memiliki pembayaran one to one. Kemudian pesanan terdiri dari item pesanan. Kemudian item pesanan tercantum dalam menu. Nah, kemudian restoran menyediakan menu. Selanjutnya yaitu tugas saya struktur tabel. Struktur tabel pelanggan. Nah, di sini tabel pelanggan memiliki atribut ID pelanggan, nama, nomor HP, email, alamat, tanggal daftar, status. Di sini tipe datanya. Kemudian di sini keterangannya ID pelanggan, keterangannya PK, primary key. Kemudian ada tabel restoran, memiliki atribut ID restoran, nama restoran, alamat, nomor HP, jam buka, jam tutup, kemudian status. Nah, di sini tipe datanya. Kemudian primary key-nya itu ID restoran. Selanjutnya itu tabel menu. Atributnya
ID menu, ID restoran, nama menu, kategori, harga, tersedia, deskripsi. Tip datanya ini, kemudian primary key-nya ID menu. Kemudian selanjutnya itu tabel kurir. Atributnya ID kurir, ID restoran, nama kurir, nomor HP, status. Tipe datanya ini. Kemudian primary key-nya yaitu ID kurir. Selanjutnya tabel pesanan, atributnya ID pesanan, ID pelanggan, ID restoran, ID kurir, tanggal pesan, alamat kirim, total, status, kemudian catatan. Nah, di sini tipe datanya. Di sini ada PK dan FK. PK-nya itu primary key-nya ID pesanan, foreign key-nya ID pelanggan, dan ID restoran. Selanjutnya itu item pesanan. Atributnya ID pesanan, ID menu, nama menu snapshot, harga snapshot, dan quantity. Primary key-nya ID pesanan dan foreign key-nya ID menu. Yang terakhir, tabel pembayaran. Tabel pembayaran atributnya ID pesanan, total bayar, waktu bayar, metode, status bayar. Di sini tipe datanya tabel pembayaran primary key-nya dan foreign key-nya ID pesanan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan alur model bisnis. Alur model bisnis. Nah, di sini yang pertama itu mulai customer membuka aplikasi, kemudian customer memilih restoran dan menu. Apakah menu itu tersedia? Jika tersedia, maka ya, menu tersedia. Apakah menu itu tidak tersedia? Maka tidak, menu tidak tersedia. Jika ya, maka lanjut. Customer membuat pesanan, kemudian customer memilih metode pembayaran. Kemudian apakah pembayaran berhasil? Jika berhasil, maka lanjut. Jika berhasil, ya, pembayaran berhasil. Jika tidak, tidak, pembayaran gagal. Jika berhasil, maka lanjut. Restoran menerima pesanan, kemudian restoran menyiapkan pesanan. Kemudian, apakah kurir tersedia? Jika tidak, maka tidak, kurir tidak tersedia. Jika ya, maka ya, kurir tersedia. Dan dilanjutkan yaitu kurir mengambil pesanan. Kurir mengambil pesanan, kemudian kurir mengantarkan ke alamat pesanan, kemudian pelanggan menerima, kemudian pesanan selesai. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bima Yuda Pratama NIM 24018-251 mau presentasikan laporan tugas proyek basis data sistem pemesanan makanan online dengan tugas tabel normalisasi, kamus data, dan implementasi SQL. Untuk kamus data di sini kelompok kami memakai entitas berupa pelanggan, restoran, menu, kurir, pesanan, item pesanan, dan pembayaran. Untuk foreign key di sini kami memakai Untuk primary key di sini kami memakai di entitas pelanggan, restoran, dan menu, serta kurir dan pesanan. Untuk yang lainnya sisanya foreign key saja. Lalu untuk tabel normalisasi, ini data mentahnya ada 7. Yang pertama dari pelanggan 1NF, di sini dia hanya memakai atribut dan type. Kemudian untuk yang versi 2NF, dia sudah memakai key, berupa primary key di ID pelanggan. Dan untuk 3NF-nya dia mendapatkan default berupa 0 dan keterangan-keterangan seperti kode unik pelanggan, atau untuk status enum dia didefaultkan aktif.
Dan di sini juga untuk entitas kurir, untuk kurir di sini untuk statusnya memakai enum berupa sedang di resto, dalam perjalanan, dan tiba di tujuan. Untuk defaultnya, dia kurir untuk defaultnya selalu siap dengan primary key berupa ID kurir. Dan di sini ada pesanan. Untuk pesanan di sini juga sama. Untuk spesialnya di sini pada status enum juga sama, ada 3 menunggu konfirmasi resto, sedang dimasak, dan sudah diberi ke kurir. Untuk yang 1 NF. Dan yang 3 NF berupa keterangan tambahan seperti default menunggu konfirmasi resto. Lalu untuk implementasi SQL-nya di sini memakai untuk implementasi SQL di sini tujuan query berupa untuk menampilkan data pelanggan dan pesanan berdasarkan berbagai jenis relasi join untuk memahami gimana data antar tabel saling terhubung. Tujuannya itu untuk mengevaluasi gimana sistem saling terhubung dan menampilkan informasi pelanggan yang memiliki atau tidak memiliki pesanan, serta pesanan yang mungkin tidak terkait dengan pelanggan, misal karena datanya yang tidak lengkap. Untuk tabelnya yang digunakan di sini, kelompok kami memakai pelanggan berupa Pay dan pesanan PS. Di sini untuk before pelanggan dan pesanan dimasukkan join. Untuk inner join di sini definisinya inner join menampilkan hanya data yang memiliki kecocokan di kedua tabel berdasarkan kondisi join. Maknanya hanya pelanggan yang sedang melakukan pesanan saja yang ditampilkan dan pelanggan tanpa pesanan nggak ikut muncul. Untuk implementasinya di website itu digunakan pada join report. Seperti ini implementasinya di website untuk penggunaan join report. Di sini untuk contohnya kami memakai contoh rect join dengan definisi menampilkan seluruh data dari tabel kanan meskipun data di tabel kiri tidak ada. Untuk implementasinya di website seperti ini, dan jika ada pesanan tanpa pelanggan atau kasus datanya tidak konsisten, maka data pelanggan bisa nol. Untuk yang full join di sini semua data dari tabel kiri sama semua data dari kanan itu yang cocok maupun nggak cocok menggabungkan semua data pelanggan dan pesanannya. Lalu ini data untuk selnya sebelum ditambah hanya terdapat 5 pelanggan dan setelah ditambah ada 7 yang ditambah berupa Asep dan Bejo. Lalu untuk perbaikannya di sini sebelum diperbaiki untuk Asep alamatnya sebelumnya adalah Jalan Kacar nomor 1 dan setelah diperbaiki menjadi Jalan Pelangi nomor 9. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Farabi, NIM 24000018270, ingin menjelaskan website yang kami bikin dengan judul besar Sistem Pemesanan Makanan Online. Saya akan melanjutkan pembahasan lanjutan dari laporan basis data, tugas akhir basis data. Di sini sistem pemesanan makanan online ini simpelnya mirip-mirip seperti Shopee Food, GrabFood, yang lain-lain. Tapi di sini saya menjelaskan bagaimana cara sistem itu bekerja.
Nah, dimulai dari sini. Ini tampilan seorang pelanggan, seorang user yang ingin menggunakan aplikasi. Nah, di sini ada 3 opsi. Opsi pertama itu kafe santai, ini sedang tutup jadi tidak bisa diakses. Dan yang kedua ada warung lezat. Warung lezat ini buka tapi isinya kosong, gak ada apa-apa. Jadi menggunakan restoran sederhana. Misalnya seorang pelanggan ingin membeli nasi goreng dan es teh manis. Setelah mengambil pesanan, pelanggan itu harus nge-check out dengan cara men-check out dari keranjang seperti online shop. Setelah di check out, di sini akan muncul form untuk memasukkan data-data seorang pelanggan. Misalnya di sini ada alamat, bisa ditambahkan notes, misalnya tanpa tehnya jadi anget gitu. Nah, ini bisa milih metode. Ini tidak tersambung ke apa-apa, jadi ini cuman opsi doang. Misalnya menggunakan kris, kita buat pesanan, kalau muncul tampilan seperti ini untuk melihat apakah sudah dikonfirmasi atau sedang dimasak atau sudah diberi ke kurir makanannya. Nah, sekarang saya mau masuk ke DDL-nya untuk mengecek apakah data-data yang kita masukkan tadi udah masuk ke dalam database. Cara melihatnya, select all from, itu berarti masuk ke pesanan. Nah, yang barusan dimasukin itu Budi, Jalan Batikan, menggunakan kris. Nah, pemesanannya ada nasi goreng sama es teh, totalnya 25.000. Coba dicek. Nah, ini nih, Jalan Batikan, es tehnya hangat, terus menunggu konfirmasi resto. Nah, dari sini kita berpindah ke restoran sebagai admin di restoran tersebut. Nah, pesanan yang masuk bisa dicek di pesanan. Kita bisa mengkonfirmasi melewati ini apakah ini sudah dimasak oleh resto atau sudah dikasih ke kurir. Jika diupdate, misalnya dia sedang dimasak, menunggu konfirmasi resto akan berubah menjadi sedang dimasak oleh restoran. Kita cek, sedang dimasak oleh restoran. Nah, jika kita ganti sudah diberi ke kurir dan kita update sebagai seorang adminnya, bakal juga keganti di sini. Ini salah satu implementasi update yang ada di database. Dan yang pertama tadi udah create, read, membaca, dan mengupdate. Ini pembayaran transaksi selesai saat memberi ke kurir. Nah, sedang dikirim, sudah diberi ke kurir, berarti pesanan tersebut sudah masuk ke dalam kurir yang sedang diantarkan. Di sini bisa menambahkan restoran, menu yang di dalam restoran, dan konfirmasi pesanan, kurir untuk pengantaran, pembayaran. Nah, di sini join report ini
singkatnya untuk mengimplementasikan fungsi join ke dalam webs. Nah, di sini ada inner join, mengambil data yang match dengan pesanan, menampilkan semua data yang tidak ada null di dalamnya. Nah, left join ini hanya mengambil depannya saja. Jadi mengambil ID pelanggannya doang. Jadi apapun isinya ada null di dalam ID pesanan, tanggal dan total, itu tetap mengeluarkan si ID-nya karena dia sudah terdaftar di dalam left join. Lalu right join itu tidak boleh null, jadi dia mengambil semua totalnya yang ini dan menampilkan sisanya. Full join ini menampilkan semua yang ada di dalam tabel pelanggan, menampilkan semuanya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.